amandemen Undang-Undang Dasar 1945 direncanakan. Benarkah ada hal tersebut atau itu hanya isu? Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bergulir setelah sidang tahunan MPR 16 Agustus lalu. Ketua MPR Bambang Susatyo melontarkan pernyataan soal perlunya pembentukan pokok-pokok haluan negara dalam pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Kali ini kami akan membahas terkait isu aktual tentang hukum tata negara, yaitu wacana amandemen Undang-Undang 1945 yang kelima. Nah, kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Rifai Hussein dan teman saya Latifah Syariati Fasya dan juga Tairana Tantri. Nah, selanjutnya langsung saja ke pembahasan, yaitu terkait isu aktual tentang hukum tata negara, yaitu wacana amandemen Undang-Undang 1945 yang kelima. Sejarah pelaksanaan dan amandemen Undang-Undang 1945. Sejarah mencatat sudah 4 kali Undang-Undang 1945 diamandemen, yaitu sebagai hasil sidang umum MPR tahun 1999. Itu amandemen yang pertama. Yang kedua itu hasil sidang umum MPR tahun 2000 sebagai amandemen yang kedua. Selanjutnya hasil sidang umum MPR 2001 sebagai amandemen yang ketiga. Hasil sidang umum MPR tahun 2000 itu merupakan amandemen yang terakhir atau amandemen yang keempat. Meskipun demikian, hasil akhir amandemen bukan berarti tidak ada yang tidak setuju, bahkan menganggap amandemen keempat sudah kebablasan. Produk tersebut tidak lagi mencerminkan sistem presidensial, bahkan cenderung bersifat parlementer. Kalangan ini termasuk sejumlah purnawirawan petinggi militer Angkatan Darat menuntut kembali ke Undang-Undang 1945 versi original. Nah, amandemen Undang-Undang 1945 hampir tidak berbeda dengan proses awal kelahiran Undang-Undang 1945, yakni produk upaya mengakomodasikan dan atau mengkompromikan sejumlah kepentingan yang beberapa diantaranya berseberangan. Namun ada perbedaan mendasar bahkan sangat esensial. Sementara oleh tokoh yang mengetuai proses lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Soekarno, pada hari diundang-undangkannya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, secara sadar dan tegas dinyatakan oleh beliau bahwasannya Undang-Undang Dasar itu kilat dan bersifat sementara yang setelah terbentuk MPR harus disempurnakan dalam arti luas. Namun di sisi lain pendukung Undang-Undang 1945 ini asli dan pendukung Undang-Undang 1945 amandemen kelima masing-masing meyakininya sebagai produk final. Nah, Insinyur Soekarno sendiri dia mengatakan secara sadar dan tegas bahwasannya undang-undang yang waktu itu dibentuk pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu masih bersifat sementara, yang setelah terbentuk MPR itu harus disempurnakan lagi. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu dasar atau landasan boleh diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana sih tata cara melakukan amandemen itu? Nah, sini sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ada tata cara yang harus ditempuh untuk mengamandemen undang-undang, yaitu yang pertama perubahan Undang-Undang Dasar pasal 37. Yang pertama, usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh seluruh perwakilan 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Demikianlah mekanisme yang harus ditempuh untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi tertulis Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada apa aja sih jenis amandemen? Nah, ada beberapa jenis perubahan atau amandemen dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, 1. Mengubah rumusan yang ada, yaitu melakukan perubahan baik menambah atau mengurangi substansi dari kalimat pasal atau ayat. Yang kedua, membuat rumusan baru sama sekali, yaitu menambah yang sebelumnya tidak ada. Nah, yang ketiga itu menghapus atau menghilangkan rumusan yang ada. Nah, yang keempat, memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat, atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal. Nah, isu aktual paling ketat identifikasinya itu terkait masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Nah, kita pasti sering dengar tuh berita di TV bahwasannya mengamandemen salah satunya yang paling kita sering dengar yaitu isu presiden itu menjadi 3 periode atau masa jabatan presiden ditambah jadi 7 tahun bukan 5 tahun lagi. Nah, meski ada wacana untuk memformulasikan jabatan presiden 3 periode melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, namun seyogyanya dibandingkan hanya untuk memenuhi keuntungan politik praktis, lebih baik amandemen kelima difokuskan pada pembenahan substantif bernegara seperti penambahan kewenangan MK terkait constitutional complaint dan constitutional question serta penguatan kewenangan lembaga DPD. Nah, daripada kita hanya fokus terkait presiden 3 periode atau 1 periodenya 7 tahun, masih banyak yang harus difokuskan atau dibahas ketimbang presiden 3 periode. Nah, mungkin isu-isu aktual selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya, yaitu dengan Fasya atau dengan Tantri. Saya hanya membuka terkait dengan pembahasan mungkin sekian dari saya. Bila dengan salah kata mengucapkan kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pemaparan materi yang kedua ini yaitu saya akan membahas terkait urgensi wacana amandemen Konstitusi UUD 1945 yang kelima. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa wacana mengenai amandemen konstitusi yang kelima ini telah membagi 3 golongan arus masyarakat. Pertama, mereka berpendapat bahwa konstitusi yang ada sekarang harus dikembalikan pada konstitusi awal yang dicetuskan oleh para founding people. Kenapa? Karena golongan ini berpendapat bahwasanya konstitusi yang ada saat ini telah menyalahi keaslian daripada konstitusi UUD 1945 yang awal. Kemudian ada golongan yang kedua. Ini golongan yang berpendapat bahwa hasil amandemen konstitusi pada tahun 99 hingga 2002 lalu atau konstitusi kita saat ini merupakan hasil yang sangat komprehensif dan harus dipertahankan karena dalam pengamandemenan UUD itu membutuhkan energi yang banyak dalam pengkajiannya. Kemudian golongan ini berpendapat bahwa ketika terjadinya amandemen konstitusi yang kelima dikhawatirkan akan adanya konflik politik yang akan bermunculan di masyarakat. Kemudian ada golongan yang terakhir, golongan yang ketiga. Nah, golongan ini termasuk kategori yang paling kuat karena didukung oleh hampir semua akademisi hukum, ilmuwan politik, lembaga studi konstitusi, LSM, pegiat hukum dan konstitusi. Golongan ini berpendapat bahwa amandemen konstitusi yang kelima ini memang diperlukan karena Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat mengandung beberapa kelemahan dan bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang kita anut, sehingga perlu adanya penyempurnaan yang lebih jauh. Kemudian dalam pandangan kelompok ini, konstitusi itu bukanlah harga mati yang tidak bisa diubah, melainkan merupakan sebuah kebijakan hukum yang terbuka yang bisa diubah sesuai
sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman. Dan dalam diskusi ini, kelompok kami sependapat pada golongan yang ketiga, karena perlunya amandemen lanjutan ini bukan karena yang ada sekarang ini salah gitu, tapi sebagai sebuah pilihan politik bahwa UUD ini tidak terkait dengan soal benar ataupun salah, melainkan karena dua alasan. Yang pertama, karena ada perkembangan baru sehingga diperlukan resultante baru, termasuk dalam alasan ini karena terjadinya perubahan oleh sosmed di dalam masyarakat, dan karena pelaksanaan atas isi undang-undang yang ada menimbulkan persoalan baru yang tidak diperkirakan. Padahal masalahnya adalah materi muatan konstitusi sehingga hanya bisa diperbaiki melalui amandemen konstitusi itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena ada masalah-masalah yang tadinya terlewatkan untuk diatur di dalam konstitusi. Padahal masalah-masalah tersebut hanya dapat diatur dalam muatan konstitusi. Jadi ketika ada hal-hal tersebut, ya seharusnya konstitusi diamandemen gitu, mau tidak mau gitu. Kemudian atas dasar hal tersebut, ada pun beberapa urgensi amandemen konstitusi yang kelima yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kandungan yang terdapat dalam konstitusi pasca amandemen meletakkan kewenangan yang begitu besar pada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pada derajat tertentu mengurangi efektivitas pemerintahan kita yang pada intinya menganut sistem presidensial. Dan kalau kita lihat tahun ini, negara kita lebih terlihat menganut sistem parlementer, maka harus ada kejelasan terkait dengan presidensial yang kita. Kemudian, sistem bicameral pada peranan legislatif yang terdapat pada DPR dan DPD di dalamnya, ternyata dalam praktiknya DPR itu lebih menguasai sistem bicameral tersebut, sehingga fungsi dan keterlibatan DPD tidak terlalu terlihat atau bahkan hanya simbolik saja. Kemudian yang kedua, pengaturan menyangkut otonomi daerah yang memberikan kerangka acuan bagi terlaksananya kekuasaan pemerintahan yang efektif yang berdampak luas pada kesejahteraan rakyat. Tapi sejauh ini, penerapan otonomi daerah kebanyakan justru menghasilkan inefisiensi pemerintahan, politik dinasti, munculnya politik dinasti, hingga konflik antar warga dan merebaknya korupsi. Nah kemudian, sebagai pendapat terkait paparan saya di atas, maka di luar daripada ini semua, seharusnya berbicara tentang wacana amandemen konstitusi yang kelima harus didasari dengan niat dan hati yang lurus. Jangan sampai aturan itu menjadi jembatan daripada kepentingan politik taktis. Sebagaimana pejabat Belanda, Hendrik Witgenstein yang memiliki arti bahwa hukum hanya sebagai guna untuk kepada. Sekian pemaparan dari pemateri yang kedua, saya lanjutkan untuk pemateri yang ketiga. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh saudari Talena Tatri, yang mana amandemen memang perlu dilaksanakan apabila sesuai dengan urgensi yang kita butuhkan pada saat ini. Profesor Jimda Sidiki mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen apabila selaras dengan agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional. Adapun 7 poin yang menjadi acuan, yakni penataan sistem hukum, Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai elemen penting dalam menjalankan sebuah negara harusnya melingkupi hal-hal strategis yang menunjang berjalannya suatu pemerintahan yang berdasarkan atas konsep hukum yang netral. Indonesia yang menganut negara hukum hendaknya memiliki satu kesatuan sistem yang mencakup elemen kelembagaan, elemen kaedah, kemudian elemen perilaku subjek hukum yang dibebani dengan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, penataan kelembagaan hukum. Kelembagaan yang dimaksud tidak terbatas dalam lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, namun lebih luas daripada itu. Institusi publik dalam sektor masyarakat, partai politik misalnya, juga organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan, muncul banyak sekali badan-badan independen seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Ombudsman, dan lain sebagainya. Kemudian diperlukan juga pembentukan dan pembaruan hukum. Setelah Undang-Undang Dasar mengalami perubahan,
maka langkah selanjutnya adalah membentuk dan juga memperbarui bidang-bidang yang diperlukan. Pembentukan dan pembaruan yang akan terjadi setelah amandemen tidak harus membentuk atau menciptakan hal baru, namun dapat juga berupa penyempurnaan atas apa yang sudah ada. Kemudian penegakan hukum juga hak asasi manusia harus diperhatikan. Selanjutnya, pemasyarakatan dan pembudayaan hukum tentu akan berpengaruh pada efektivitas amandemen yang akan dilaksanakan. Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa tanpa didasarkan atas pengetahuan juga kesadaran hukum tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, informasi hukum yang berbasis teknologi harus diupayakan publikasinya. Kemudian, peningkatan kapasitas profesional hukum. Mutu dari aparat hukum harus ditingkatkan, di mana sertifikasi nasional dan standarisasi bisa menjadi salah satu jalan. Infrastruktur sistem kode etik positif juga menjadi salah satu kebutuhan untuk menata kode etik publik. Kode etik yang sudah terbentuk dalam sistem lembaga maupun organisasi non-pemerintah biasanya tertulis dalam ADART, namun dalam tata pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana. Maka dari itu, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan membawa dampak yang besar dan luas terhadap sistem ketatanegaraan, sosiopolitik hingga sosioekonomi. Sehingga perubahannya harus direncanakan dengan matang, disertai dengan tujuan yang jelas. Hingga pada akhirnya, amandemen yang dilaksanakan akan memperkokoh gerak Indonesia, bukan memperhambat perkembangan Indonesia. Berdasarkan atas berita yang dilansir oleh Jawa Post pada tanggal 22 September 2021, Arsul Sani, Wakil Ketua MPR mengatakan bahwa pembahasan terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lebih pada pokok-pokok haluan negara. Maka dari itu, hal ini tentu berkaitan dengan urgensi yang kami temukan dan juga selaras dengan pernyataan terpisah dalam rapat paripurna luar biasa ketiga pada tanggal 24 Juni. DPD menyetujui hasil kajian tim kerja PPHN terkait usulan perubahan ke-6 Undang-Undang Dasar secara terbatas. Menurut Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti, tim kerja PPHN ini telah bekerja dan menyelesaikan rumusan draft usulan perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam rangka fungsionalisasi haluan negara dan penataan kewenangan MPR, DPR, dan DPD. Lanyala mengatakan tim kerja PPHN menghasilkan pokok-pokok pikiran usul pengubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara terbatas yang akan diusung DPD RI. Yang pertama, usul pengubahan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan menambahkan satu ayat baru, yakni ayat 4, di mana MPR menetapkan haluan negara atas usul Presiden setelah dibahas bersama DPD. Juga dalam berubah Undang-Undang Dasar NRI harus diperhatikan aturan tertulis pada pasal 37 UUD 1945 yang telah dijelaskan oleh Saudara Rifaizin sebelumnya. Kemudian, dalam lansiran berita yang lain, berita terbaru pun mengatakan bahwa amandemen yang akan dilaksanakan diharapkan mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti menilai wacana amandemen konstitusi perubahan ke-5 yang sedang bergulir harus menjadi momentum untuk mengkoreksi arah perjalanan bangsa. Menurutnya, hal ini tidak hanya meliputi sistem tata negara, tetapi juga sistem atau kebijakan perekonomian nasional. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat. Wassalamualaikum